Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang hukum dan teori ilmiah. Yuk simak penjelasan dari kami. Pembahasan pertama mengenai hukum sebagai hubungan sebab akibat. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk mengkaji hubungan khusus antara peristiwa tertentu dengan peristiwa lainnya. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan berarti kegiatan ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai peristiwa atau fenomena alam. Dalam ilmu pengetahuan sendiri, yang pertama dijelaskan adalah kaitan apa yang terjadi antara peristiwa atau fenomena alam yang satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, menjelaskan mengenai kaitan ataupun hubungan dari keduanya. Pada peristiwa tersebut ditemukan bahwa ada hubungan khusus bagi suatu peristiwa tertentu dan hubungan tersebut pasti akan terjadi dengan sendirinya antara dua peristiwa tersebut. Hubungan di antara kedua peristiwa ini disebut dengan hubungan sebab akibat, yang artinya adalah salah satu hubungan tersebut ada yang menjadi sebab dan peristiwa yang lain akan menjadi akibatnya. Dalam ilmu pengetahuan, hubungan ini yang biasa disebut dengan hukum. Sehingga dalam ilmu pengetahuan mengkaji hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan yang lain. Yang tidak lain berarti ilmu pengetahuan mengkaji mengenai hukum ilmiah. Tujuan utama dari ilmu pengetahuan adalah untuk menemukan hukum ilmiah yang bisa menjelaskan suatu peristiwa yang menjadi sebuah masalah. Di sisi lain, hukum ilmiah merupakan bahan atau objek material yang akan dikaji oleh ilmu, dan di sisi lain, hukum juga merupakan tujuan atau hasil akhir dari ilmu. Dengan adanya dua sisi ini, dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan akan mengungkap hukum yang sudah ada sebagaimana adanya. Dengan ditemukannya hukum, saat ini hukum digunakan sebagai problem solving. Sehingga jika terdapat masalah dalam kehidupan manusia, maka akan dicari tahu sebabnya. Dan dari sebab itu, akan dicari tahu jalan keluarnya. Dua peristiwa yang hanya bisa dianggap memiliki sebab akibat dapat menjadikan hukum ilmiah. Jika kedua peristiwa tersebut terjadi susul-menyusul dan memiliki kaitan secara langsung tanpa terkecuali. Dalam hubungan sebab akibat, sering dipahami sebagai hubungan susul-menyusul. Hubungan dari susul-menyusul tersebut bersifat niscaya, namun tidak semua hubungan susul-menyusul dianggap memiliki hubungan sebab akibat. Untuk itu, diperlukan adanya pengujian untuk melihat apakah peristiwa yang terjadi tersebut memiliki kaitan langsung atau tidak. Kedua, sifat-sifat hukum ilmiah. Jika dibandingkan dengan hipotesis, hukum ilmiah lebih bersifat umum atau universal dan lebih jelas. Yang pertama akan kita bahas adalah lebih pasti. Hukum ilmiah sendiri adalah perkembangan dari hipotesis. Hukum ilmiah memiliki hubungan sebab akibat satu peristiwa dengan peristiwa lain dan didukung dengan fakta dan data yang valid. Jadi suatu hipotesis yang awalnya hanya sebuah dugaan tetapi akan menjadi hukum ilmiah jika hipotesis itu ditindak lebih lanjut sehingga memunculkan fakta dan data yang valid. Di sisi lain, hukum ilmiah bersifat sementara walaupun bersifat lebih pasti. Hal ini dikarenakan hukum ilmiah ini bisa dibantah dengan hukum ilmiah yang lain yang lebih sesuai dengan kondisi sekarang. Namun penemuan hukum ilmiah ini juga dapat digunakan untuk tujuan jahat dengan cara mengkondisikan hal tertentu sebab akibat sehingga akan terjadi akibat tertentu bagaimana yang diinginkan oleh si pembuat si sebab akibat tadi. Seakan hal ini terjadi alamiah dan tidak dibuat-buat. Contohnya saja, beberapa pabrik rokok sepakat untuk menghentikan penawaran rokok mereka ke dalam pasar selama waktu tertentu.
Dengan adanya penggantian tersebut, mereka jelas membuat kelangkaan karena permintaan masyarakat yang lebih besar daripada penawaran yang ada di pasar. Secara otomatis, harga rokok akan melonjak tinggi dan membuat inflasi yang terjadi di masyarakat. Yang lalu yang huruf B dari sifat-sifat hukum ilmiah sendiri adalah berlaku umum atau universal. Pertama, hukum mengungkapkan hubungan yang bersifat umum antara dua peristiwa. Bisa dikatakan hukum ilmiah ini tidak terikat pada waktu dan tempat tertentu saja. Yang kedua, siapapun akan sepakat bahwa benar adanya keterkaitan hubungan sebab akibat suatu peristiwa. Contohnya, nilai-nilai dalam sila Pancasila yang sesuai dengan keadaan masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, ini sifat hukum ilmiah itu mempunyai daya terang lebih luas. Punya daya terang lebih luas, di sini maksudnya hukum sendiri lebih jelas dan lebih terang daripada hipotesis. Karena didukung dengan adanya fakta dan bukti-bukti yang ada. Dengan adanya fakta dan bukti-bukti yang ada, suatu peristiwa akan lebih mudah dimengerti dan peristiwa itu lebih masuk akal. Contohnya saja, mengapa memakai baju hitam lebih terasa panas daripada memakai baju warna putih. Hal ini terjadi karena menyerap semua panjang gelombang dalam cahaya putih dan tidak memantulkannya. Saat baju menyerap semua cahaya matahari, energi yang terbawa oleh cahaya itu akan hilang ke dalam baju dan tidak pernah terlihat lagi. Nah, itu sebabnya mengapa kita memakai baju hitam itu lebih panas daripada memakai baju berwarna putih. Lalu yang ketiga, ada hubungan antara hukum, kebetulan, dan kontinuitas alam. Sebenarnya hukum juga berkembang dari sebuah kebetulan. Kebetulan ini dapat berkembang menjadi hukum ilmiah setelah pola-pola yang ada berkembang, dan hal ini akan berlangsung secara keberlanjutan. Dalam penemuan dan perumusan hipotesis, kita tidak bisa berbicara tentang hukum yang tetap. Pertama, karena alam sendiri selalu berkembang secara otomatis, hukum itu akan menyesuaikan dengan alam yang selalu berkembang. Kedua, alam sendiri memiliki beragam benda-benda yang tidak sama atau tidak serupa, dan keragaman yang dimiliki alam ini adalah sebuah kebetulan. Selain kebetulan, kontinuitas atau berkelanjutan ini juga menjadi faktor penentu adanya hukum ilmiah, karena kontinuitas sendiri selalu berjalan dan selalu berkembang. Contohnya saja teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Namun teori ini ditentang oleh beberapa ahli yang berpendapat bahwa itu bukanlah kera, melainkan manusia tapi berjalan dengan membungkuk. Untuk selanjutnya, yaitu evolusi dan kontinuitas pengetahuan. Suatu persoalan yang serius berkaitan dengan masalah evolusi alam adalah apakah pengetahuan ilmiah kita juga mengalami evolusi? Evolusi dan kontinuitas tidak hanya merupakan kenyataan alam, melainkan juga kenyataan pengetahuan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena pemikiran manusia selalu mengalami perkembangan. Perkembangan itu terjadi baik dalam pikiran seorang ilmuwan maupun dalam pikiran komunitas ilmuwan. Setiap ilmuwan selalu bertumbuh dan berkembang selama penelitiannya berkembang. Ia juga akan mewariskan pengetahuannya kepada generasi-generasi berikutnya. Begitu juga hasil penelitian dari generasi terdahulu didiskusikan dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Selain pemikiran, metode ilmu pengetahuan juga mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Metode ilmu pengetahuan yang kita temukan dewasa ini juga merupakan hasil dari usaha yang panjang dari ilmu pengetahuan. Temuan-temuan ilmiah yang dicapai ilmuwan hanya merupakan satu dari sekian prestasi. Di balik itu semua, terdapat begitu banyak hal yang belum diketahui yang mengundang perhatiannya. Penelitian terus dijalankan dengan dua sikap, yaitu kepercayaan bahwa alam dapat dipahami dan kerendahan hati bahwa prestasi ilmiahnya bukanlah apa-apa dibandingkan dengan problematika alam yang belum dijawabnya secara tuntas. Maka ilmuwan yang benar adalah ilmuwan yang selalu berjanji kepada dirinya untuk tidak merintangi upaya penyelidikan. Untuk selanjutnya, yaitu aktivitas pikiran dan alam. Dari beberapa uraian yang telah disebutkan sebelumnya, kita tahu bahwa pikiran dan alam memang berhubungan satu sama lain.
Realitas alam terbuka untuk dimengerti dan secara mendasar kita dapat katakan bahwa tidak ada yang tidak dapat diketahui akal budi manusia. Sementara itu, pikiran manusia selalu berusaha mengerti tentang realitas. Metode ilmu pengetahuan dapat dilihat sebagai cara yang paling efektif untuk mengerti realitas itu. Dasar dari kesuksesan ilmu pengetahuan itu adalah afinitas antara budi manusia dan alam. Keberhasilan ilmu pengetahuan dalam memilih hipotesis juga merupakan akibat dari fakta bahwa pikiran manusia berjalan bersamaan dengan alam. Keberhasilan ilmu pengetahuan berangkat dari kepercayaan dasar bahwa budi manusia memiliki kemampuan natural untuk mengenal realitas alam. Jadi, ilmu pengetahuan berkembang berkat insting budi atau intuisi budi yang langsung menyentuh kebesaran dan keindahan alam. Namun, tugas ilmu pengetahuan mengandung kemungkinan untuk gagal. Oleh karena itu, seorang ilmuwan yang baik adalah ia yang selalu menyadari bahaya terjadinya kekeliruan dalam memilih hipotesis. Ia juga harus selalu mengecek hipotesisnya dengan melakukan observasi yang sungguh-sungguh pada fakta, serta berani mengungkapkan secara jujur kekeliruan-kekeliruannya. Dari hukum menuju teori. Dalam ilmu pengetahuan, terdapat kecenderungan yang kuat dalam mengembangkan dan menyempurnakan ilmu yang nantinya dapat diterima dan dapat dibuktikan sebagai hukum ilmiah. Fungsi dari teori adalah menjelaskan hukum ilmiah. Maka dari itu, hukum dan teori memiliki keterkaitan yang kuat. Walaupun terdapat keterkaitan, tetapi hukum dan teori memiliki perbedaan sifat. Hukum bersifat empiris yang harus diperiksa dan harus ditolak jika tidak sesuai dengan fakta empirisnya. Sedangkan teori adalah pandangan umum yang sulit dibuktikan dengan fakta empirisnya. Teori ini dimaksudkan sebagai sekelompok ilmu pengetahuan yang berisi hal yang nyata dan hukum yang sudah diperiksa dengan empiris. Fungsi teori sendiri ada dua, yaitu yang pertama, teori merupakan upaya untuk mengembangkan hubungan yang cukup luas antara hukum ilmiah. Yang kedua, teori berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum yang mempunyai hubungan dengan satu sama lain sehingga hukum tersebut lebih masuk akal. Teori menjelaskan hukum adalah jika kita menganggap teori tersebut benar, maka kita dapat membuktikan bahwa hukum yang ada dalam teori tersebut juga benar. Karena dalam hal ini hukum dideduksikan dari teori yang bersangkutan. Lalu ada teori yang menjelaskan tentang hukum dengan memberikan pernyataan yang dapat dipahami dan dikenal atau diterima oleh umum. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.